videonya ya? Ada kan? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kita bahas soal yang ini. Yang ini kan, yang transaksi perbankan gitu kan? Yang 4 kolom kan? Iya, Pak. Baik, ini karena udah ada di apain, saya jelaskan aja. Saya jelaskan aja seperti apa caranya, kan gitu ya. Ini kita perbaiki nggak seperti ini kemarin, ini seperti ini aja kita bikin. Jadi 4 kolom itu seperti ini ya, diperbaiki, bukan seperti yang di bukan seperti yang di modul, bukan seperti yang di modul, tapi seperti yang di sini, yang saya kasih tahu ini. Ya, jadi perusahaan ini perusahaan rekonsiliasi bulan November kemarin itu soalnya kan, rekonsiliasi. Nah, pertama yang kita buat itu adalah tentu kepala kolomnya, kepala tabelnya, kepala rekonsiliasinya, bank rekonsiliasi, ya. Jadi daftar rekonsiliasi bank ini. Jadi saldo per 31 Oktober, ada penerimaan bulan November, pengeluaran bulan November, sama saldo 30 November. 4 kolom itu maksudnya ini, 4 kolom. Tuh, 2, 3, 4. Kan gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali adalah kalian membuat saldo per, bedakan ya, mana ini saldo per bank. Saldo per bank ini maksudnya ke rekening bank. Apa ya namanya? Saldo per bank, saldo per rekening bank. Ya, ini saldo per bank itu saldo yang dari rekening tabungan. Dari yang rekening tabungan itu ini ya. Ya, jadi saldo dari rekening tabungan kita tuliskan dulu di sini. Itu kita tuliskan dulu di sini di saldo rekening tabungan. Nah, ini yang dari saldo per 31 Oktober, saldo per penerimaan November, sama pengeluaran November, serta saldo 30 November. Nah, ini dari soal nih. Saya ingatkan, ini perlu diperhatikan ya. Ini perlu diperhatikan dalam menyelesaikan persoalan rekonsiliasi 4 kolom ini. Adalah kalau data ini muncul, dan kamu dapat ini data yang saldo 31 Oktober, penerimaan November, pengeluaran November, sama saldo per 30 November. Kalau ini kamu dapat datanya, pastikan, ingat, pastikan rumus ini jalan. Ini rumus yang saya tunjukkan sama kamu. Saldo awal ditambah penerimaan kurang pengeluaran. Nah, pastikan saldo per 30 November ini sama nilainya seperti ini. Nah, ini jalan rumusnya gitu loh. Kalau ini tidak jalan atau berbeda, maka dipastikan kamu tidak bisa menyelesaikan soalnya. Ya, karena dia nggak akan connect nanti, nggak akan bisa terselesaikan perbedaan-perbedaannya. Ya, tidak bisa terselesaikan perbedaan-perbedaannya. Jadi ini harus diselesaikan seperti ini. Ya. Jadi harus ada rumusnya ini. Jadi kamu harus kerjakan ini nih. Pastikan yang saldo per 30 November itu sama dengan menjalankan rumus ini. Itu dulu. Ya, itu dulu nanti kalau kalian mengerjakan soal rekonsiliasi bank. Ya. Nah, selanjutnya kamu harus mengoreksi kalau 4 kolom ya. Kalau sudah saldo per bank, ini rekening tabungan ya, atau rekening bank yang berasal dari bank. Dan ingat, kita posisi kita di perusahaan umum ya. Posisikan posisi kamu di perusahaan umum, bukan di posisi banknya, tapi di posisi umumnya, perusahaan umum, nasabah kan gitu ya, atau umum. Nah, kembali di sini setoran rekening perusahaan yang ada di bank, buku tabungan, nah gitulah bahasanya ya. Kalau kita biar lebih kamu paham, ini sebenarnya saldo tabungannya. Ya, ini. Oke. Nah, yang dibahas pertama adalah setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan itu kan gitu kan, adalah setoran yang kita kemarin sudah saya ceritakan juga kan, setoran yang di buku perusahaan sudah dikeluarkan sebagai setoran, sudah
buat sebagai penambahan buku ledger bank, ya, di sisi perusahaan sudah kita tambahkan ledger bank karena kita nyetor. Kalau kita nyetor kan jurnalnya debitnya bank, kreditnya kas. Debitnya bank, kreditnya kas. Kita kalau nyetor uang dari kas ke bank, debitnya bank, kreditnya kas. Kan gitu. Nah, itu sudah kita catat di jurnal kita. Tapi kenyataannya di rekening bank belum menambah. Enggak ada. Karena kemarin saya sudah ceritakan kan, ketika misalnya nyetor kamu tanggal 31 lalu bulan tiga akhir bulan sore kan gitu ya, itu kemungkinan besar setoran kamu itu diterima, disahkan, distempel apa semua. Tapi ketika di buku tabungan kamu dia nggak masuk ke tanggal bulan berjalan atau bulan Oktober, kamu nyetornya 31 Oktober, tapi tidak ada, tidak ada di 31 Oktober. Dia ada di 1 November. Dia ada di 1 November. Itu namanya deposit in transit. Nah, sekarang menurut kamu yang 51540 itu ada nggak dia di 5895,42? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, kita jumlahkan, kita tambahkan. Hanya kita tambahkan dia. Tapi sebenarnya, nah sekarang di mana sebenarnya kalau nggak ada dia di sini, berarti dia di mana? Dia di sini. Ya. 515,40 itu ada di sini. Di penerimaan November. Penerimaan November di 21212,40. Maka kita harus kurangi. Jadi ini kurang ini. Jadi saya warnain aja biar agak berbeda ya. Nah, kalau merah dia mengurang. Kan gitu ya. Kalau merah dia mengurang. Nah, itu kondisinya. Inilah kenapa disebut bagaimana meletakkan data di daftar rekonsiliasi untuk deposit in transit bulan lalu. Posisi kita sekarang bulan November. Deposit in transit bulan Oktober kita perlakukan seperti ini. Sedangkan deposit in transit bulan November, nah ada nggak 65850 ini di sini? Di 21212,40. Enggak, Pak. Nggak ada juga. Maka kita positif di sini, kita jumlahkan. 658,50 menambah penerimaan, ya, menambah penerimaan bulan November, yang berarti otomatis dia menambah saldo November, tambah saldo November, kan gitu. Kalau kalian perhatikan di videonya, untuk mengujinya seperti yang saya bilang tadi, untuk mengujinya kamu jumlahkan aja dulu ini. Dari awal sampai akhir, lalu nah ini jumlahnya kan gitu ya, ini jumlah ke atas, ini jumlah ke atas, ini jumlah ke atas, ini jumlah ke atas. Pastikan rumusnya yang tadi jalan, penerima saldo awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran. Kalau sama berarti kamu sudah pas posisinya alias tidak salah kamar. Itu maksudnya. Ya, tapi ini jangan dibikin, ini bukan bagian dari jawaban ya. Hasil rumusan ini atau jalan ini, pengecekan itu bukan bagian dari jawaban, ya, bukan bagian, dia hanya cek ke kamu aja sendiri. Ya. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Kan gitu. Nah, kalau cek yang beredar
Cek yang beredar seperti ya. Makanya ini kalau menyelesaikan soal ini memang kamu harus paham teorinya ya. Teori outstanding check sama deposit in transit. Dan ingat yang paling baik apa yang benar adalah kamu meletakkan posisi kamu, diri kamu itu di perusahaan atau di nasabahnya di sini, bukan di banknya. Nah, baik kita lihat. Cek dalam peredaran. Cek dalam peredaran itu adalah pengeluaran yang sudah dibukukan tapi belum mengurangi saldo bank. Ya, udah dikeluarkan ceknya tapi belum dikurangkan sama bank. Kenapa? Karena memang belum dilaporkan sama yang nerima atau lawan transaksi kita. Ya, belum dilaporkannya, belum dibawanya ke bank. Ke bank mana aja? Ke bank mana aja. Kalau sudah masuk ke bank, maka dia akan diproses, di clearing bahasanya. Nanti kita akan bahas yang namanya clearing. Kan gitu ya. Nanti kan akan di clearing. Sehingga nanti saldo kita otomatis berkurang. Dari bank mana aja di seluruh Indonesia ini. Ya. Jadi kalau kamu megang cek BNI misalnya, lalu tabungan kamu ada di Bank Mandiri, lalu kamu minta dicairkan ke bank saya, ke rekening saya di Bank Mandiri, bisa, nggak masalah itu, ya bisa. Kalau banknya sekaligus ya boleh-boleh saja, lebih gampang kan gitu ya. Tapi kalau istilahnya bank lain pun bisa, cuman konsekuensinya tentu kamu kena biaya. Itu aja. Biayanya nggak besar kali lah. Baik, cek yang beredar bulan Oktober. Itu bulan Oktober atau bulan lalu. Itu 810. Nah, saya tanyakan kembali. Apakah di sini di 810,50 itu ada di 5895,42 ini? Apakah dia masuk ke bagian perhitungan 5895,42 ini di bulan Oktober? Ini kan hasil dari bulan Oktober nih. Ini apa? Masuk, Pak. Masuk. Belum dicatat. Jadi gini jalannya. Jadi 810,50 ini adalah cek yang beredar di bulan Oktober. Ya, cek yang beredar di bulan Oktober. Kita tulis cek yang bulan Oktober 850. Kita kasih ke nasabah ke lawan transaksi kita membayar sesuatu. Nah, ketika di akhir Oktober saldo kita tidak berubah, belum diuangkan. Itulah namanya cek beredar itu. Karena dia masuk ke dalam kategori cek dalam peredaran, itu belum diuangkan sama lawan transaksi kita. Otomatis saldo kita belum berkurang. Uang kita belum berkurang di bulan, padahal itu sudah kita keluarkan di Oktober. Tapi belum berkurang. Jadi kita cari yang sebenarnya. Kita buat yang sebenarnya. Sebenarnya 810 itu adalah pengeluaran bulan Oktober. Jadi kita bukukan dia atau kita catatkan dia di bulan Oktober mengurangi saldo Oktober. Mengurangi saldo Oktober. Kenapa? Karena memang dia sudah dikeluarkan di Oktober tapi nggak nampak di rekening bank. Kamu bayangkan ini sebenarnya buku tabungan ya. Ingat, saya ingatkan kembali. Ini buku tabungan ini, yang atas ini. Kan gitu kan? Rupanya di saldo itu tidak ada, ataupun di Oktober tidak ada pengeluaran 810. Yang adanya di November misalnya. Walaupun nggak pasti, tapi kemungkinan besar di November. Jadi bagaimana memperbaikinya? Itu kan saldo outstanding check yang ada di Oktober itu mengurangi saldo Oktober. Karena dia nggak ada di saldo ini. Saldo ini adalah hasil penerimaan dikurang pengeluaran. Nggak ada di sini di saldo ini pengeluaran 810. Sebenarnya ada. Karena sudah dikeluarkan ceknya per bulan Oktober. Maka kita kurangilah dia. Kenyataannya secara real rupanya ada 810 itu di sini di 24128,10. Ada di sini sebagai pengeluaran November. Oh enggak, ini pengeluaran November. Kalau sudah kita catatkan dia di pengeluaran Oktober, tentu kita nggak boleh mengeluarkan buat di pengeluaran November. Dia nggak di pengeluaran November, ya di Oktober tuh dia nih di Oktober.
maka kita kurangi pengeluaran Novembernya sebesar cek yang beredar itu. Bisa sampai di sini? Sekalian aja nanya nanti ya, karena istilahnya biar sekalian. Kalau ada yang paham, kalau yang bingung mah biasa. November, outstanding November ada 703, ada nggak dia di sini di dua pengeluaran November? Nggak ada, Pak. Nggak ada, karena dia outstanding. Tapi realnya ada. Jadi realnya ada, maka kita tambahkan. Yang kita tambahkan ini kan pengeluaran nih, otomatis saldonya berkurang. Nah, ini. Untuk kasus selanjutnya, bank error. Bank error itu kesalahan pada bank. Apanya yang salah banknya? Apa salah banknya? Coba. Salah pencatatan. Salah, lebih besar atau lebih kecil dibikinnya? Apa salahnya? Apa salahnya bang error itu? Lebih besar, Pak. Iya, apa salahnya? Lebih besar dia, lebih besar apanya nih? Salah Lebih besar? mencatat pengeluaran, Pak. Mas lebih kelebihan catat Pengeluaran. Jadi pengeluarannya harusnya dikurang kita nggak segini, berkurang. Kelebihan pencatatan pengeluaran, jadi harusnya dikurangi. Karena dikurangi pengeluaran dikurangi, tentu saldo bertambah. Nah, inilah yang namanya saldo sebenarnya, yang kuning ini. Kalau kamu lihat ini dijumlahkan ke atas, ini dijumlahkan ke atas, ini dijumlahkan ke atas, nah ini dijumlahkan ke atas dengan rumus yang sama seperti tadi yang saya bilang. Coba perhatikan, sama nilainya. Inilah tandanya kamu tidak salah kamar. Jadi masalah kan di rekonsiliasi ini kamu salah kamar. Seharusnya menambah menjadi mengurang, atau sebaliknya seharusnya mengurang menjadi bertambah. Kalau salah kamar aja nggak akan jalan rumus ini ya, nggak akan jalan rumus yang ini nggak sama dengan yang di atas. Contoh misalnya ini kamu jadikan kurang, misalnya kan, jadi beda dia. Ini 2921, ini 2946. Kalau kamu ini bikin kurang, salah kamar. Atau kamu bikin di sini misalnya, nggak kamu bikin di sini, kamu bikin di sini misalnya nih, nah, kan beda juga kan, 2934 sama 2959, artinya harus sama dua-duanya ya, harus sama. Itu. Jadi yang kita tuju itu ini ya, berbeda dengan yang di modul. Yang kita tuju itu bukan saldo salah satunya yang sebagai acuan, bukan. Yang kita jadikan acuan adalah saldo yang sebenarnya. Bisa jadi banknya ada yang salah, bisa jadi perusahaannya ada yang salah. Jadi kita memperbaiki kedua belah pihak. Sehingga yang benar itu saldonya sebenarnya itu ini. Saldo per Oktober itu 5.600,32, 5.006. Sedangkan yang di rekening koran ataupun yang di buku tabungan, saldo Oktober itu 5.895,42. Salah? Tidak salah juga, tapi kita pokoknya tahu pembedaannya apa. Ya. Misalnya inilah kan yang outstanding check ini. 515,40. Lalu kamu marah. Kok enggak masuk setoran saya? Kan gitu kan. 515,40.
Masuk Pak, ini masuk dia di November, tapi bukan di Oktober. Ya kita nggak bisa bilang apa-apa, masuk kok memang, cuman tanggalnya beda. Kan gitu kan, tanggalnya beda. Jadi apa tugas kita? Tugas kita merekon namanya. Seperti inilah yang rekonsiliasi itu. Ini untuk yang 4 kolom. Ini untuk yang 4 kolom. Nah, ini pertama. Saldo per banknya dulu yang diperbaiki. Lalu saldo menurut ledger. Nih, saldo menurut ledger bank atau buku besar bank. Nah, di soal ini dia saldonya, saldo penerimaan Oktober. Kita split dulu ya. Kita split dulu. Masa nggak bisa di split? Di saldo per 31 Oktober banknya ledger banknya itu ini 5406,22, penerimaan November 21175,94, pengeluaran November 24029,67. Nah, ini tetap kamu bisa buat rumusnya. Dari itu kan dari soal nih, kita uji dulu ya, apapun ceritanya uji. Lalu awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran. Oh ya, sama. Kan gitu ya. Oh ya, sama. Itu. Jadi kalau sudah sama baru kamu bisa lihat soalnya yang lain. Tapi kalau tidak sama jangan. Ya, kalau tidak sama jangan. Cari tahu ada salah jadinya. Nggak akan bisa ketemu nanti saldonya. Ya. Baik. Nih. Apa yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda di ledger bank adalah ada yang dilakukan oleh bank yang tidak diketahui langsung oleh perusahaan. Apa itu? Inilah contohnya, administrasi bank. Jadi ada data administrasi bank bulan Oktober itu 5,90 kan gitu ya. Nah, ini menurut perusahaan udah dibukukan belum ini? Udah ada nggak pencatatan pengeluaran administrasi bank di bulan Oktober 590? Ada, Pak. Nggak ada lah. 5406,22 itu kan saldo Oktober. Ini kamu kira tahunya kapan? 5,90 ini nilai itu tahunya di akhir. di November, bukan di akhir lagi, di November. Bukan di akhir Oktober. Bisa jadi tanggal 5 November ke atas. Bukan tanggal 1 November atau 2 November pun kadang. Bisa kita tahunya di 5 November. Jadi dia jauh setelah tanggal 31 Oktober baru kita tahu bahwa bank membukukan biaya administrasi bulan Oktober 590. Padahal kita sudah di posisi di bulan November. Baru tahunya itu, ya kita jurnal lah di November. Jadi dia biasanya menjurnal biaya administrasi bulan sebelumnya di bulan berjalan. Perusahaan kita. Kenapa? Karena tahunya biaya administrasi itu ya ketika diterima dari rekening, dari bank, dari buku tabungan, bisa kita tengok, oh iya 590. Kan gitu ya. Jadi dia belum ada di 5406,22. Makanya dia mengurangi saldonya pasti kan. Berarti mengurangi saldo Oktober. Kalau belum ada berarti dia saldo Oktober belum, seharusnya nggak segini. Dikurangi dulu dengan 5,9. Nah, tapi biasanya dia akan masuk ke pengeluaran November. Biaya administrasi Oktober itu masuknya ke pengeluaran November. Maka kita kurangi dia, jangan masuk ke pengeluaran November. Kita betulkan dia. 5,90 itu ada di sini, ada. Di sini ini ada dia 5,90. Jadi kita keluarkan, kita kurangi. Dia harusnya disaldo di Oktober. Makanya saldo Oktober berkurang. Kita bikin. Ya kan? Nah,
Berapa rupanya bulan rekonsiliasi, berapa rupanya biaya administrasi bulan November? Biaya administrasi bulan November 3,16. Maka dia menambah pengeluaran November 3, ada di sini 3,16? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kita tambahkan. Karena dia menambahkan pengeluaran, maka saldo pun berkurang harusnya. Masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung? Masih lah ya kan? Pak, Ya. di file itu tapi biaya administrasinya itu dia jadi ditambah Pak di saldo Oktober, baru yang di November dia dikurang di pengeluaran Novembernya. Di mana itu? Di file yang soal itu kemarin Pak. Oh, yang atas itu. Yang ini ya? Ini? Ya. Di file itu dia di biaya administrasi ini kan? bank. Ini kan? Iya Pak. Ini dia kan mengacu ke saldo bank, saldo perusahaan. Ujungnya bukan saldo yang benar. Siapa tadi, Widya? Ujungnya ini bukan saldo yang benar, Widya. Makanya dia bikin ke sini. Ya, jadi dia menambah ke saldo Oktober per bank. Kenapa? Karena dia menuju ke saldo pas per perusahaan atau saldo bank. Ini yang jadi membedakan kita. Dia mengacunya kemari, gitu. Sedangkan kita enggak. Di sini kita mengacu ke yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu ledger bank itu segini. Saldonya ya, saldo buku besar bank di perusahaan, saldo Oktobernya segini. Apakah di sini sudah mengikut angka 5,90? Tidak. Tapi kan ini saldo, bukan pengeluaran. Beda kan ya, ini memang agak bingung. Ini penerimaan, ini pengeluaran, ini saldo. Saldo ini hasil pertambahan, hasil operasi penerimaan dikurang pengeluaran. Ya, kita kan maunya saldo ini kan sisanya nih. Jadi kan saldonya ini harusnya nggak segini, harus berkurang lagi. Karena biaya ini biaya bulan 5,90 ini biaya bulan Oktober. Jadi saldonya harusnya berkurang. Kan gitu. Dan kan seperti yang saya bilang tadi di sini, pengeluaran bulan November ada di 5,90 itu dicatat oleh perusahaan 5,90. Makanya itu kan tidak bagian 5,90 kan tidak bagian dari sini. Kita keluarkan. Ini makanya berbeda dengan yang di atas ini. Dia nggak mengacu ke yang benar, dia mengacu ke yang ke kas perusahaan. Ini berbeda, makanya saya pun melihat nggak bisa dibikin seperti itu, ya nggak bisa dibikin seperti itu. Kita bikin model yang seperti ini aja, ya. Kita bikin model seperti ini aja. Kemarin saya lihat, salah rupanya modelnya, berbeda mungkin ya, berbeda persepsinya aja, ya. Tapi yang dibutuhkan perusahaan itu adalah saldo yang sebenarnya ya. Saldo bukan membenarkan di satu pihak, bukan membenarkan di bank, bukan membenarkan di perusahaan, bukan. Dia yang benarnya yang mana, kan gitu kan? Sehingga mereka bisa membuat keputusan-keputusan atau kita sebagai perusahaan bisa membuat keputusan-keputusan yang berdasarkan data yang pas. Itunya. Ininya guna rekonsiliasi itu. Ya, demikian ya Widya ya. Nah, sedangkan di November ini 3,16 ini ada nggak di pengeluaran kita catat di pengeluaran November? Nggak ada, makanya kita jumlahkan atau kita tambahkan. Ketika kita tambahkan pengeluaran, otomatis saldo per 30 November ya berkurang. Namanya yang kita tambahkan pengeluaran. Kalau yang kita tambahkan penerimaan, tentu dia menjadi positif, menambah. Ini kan rumusnya. Dan ingat sekali lagi, kamu jalankan rumusnya. Ya. Kamu jalankan rumusnya. Coba kita tes. Gitu ya. Coba kita tes setelah kita buatkan satu operasional, misalnya gini kan, administrasi bank, kita tes saja. Samkan kan gitu kan. Nah,
Kita jumlahkan dari atas ke bawah. Nah, ini dia pengujinya. Saldo awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran. Nah, sama kan? Sama dia 2549,33. Ini sama. Ini jumlah ke atas, ini jumlah dari samping. Bukan jumlah sih, operasi. Ini jumlah, ini operasional. Ini mutasi dari samping. Ini jumlah dari atas, ini mutasi dari samping. Inilah penguji kita. Ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan bingung ataupun ragu. Kalau ragu-ragu tinggal di uji aja ya, tinggal diuji aja. Sesuai enggak ini? Kalau enggak berarti ada salah kamar. Ya, itu. Baik, kita lanjut yang ke lanjutnya. Ada cek kosong diterima dan disetor. Ada cek kosong yang diterima dan disetor. Ya kita kira saldo bank bertambah. Kenapa? Karena kita setor ke bank kan gitu ya. Sudah dibuat setoran atau penerimaan bulan November. Penerimaan November sudah bertambah 118,94. Tapi kenyataannya nggak bertambah. Loh kenapa? Rupanya ceknya cek kosong. Di bank nggak bertambah, di kita tambah. Ada dia di sini, ada dia di 21.175,94. Sebenarnya Pak, sebenarnya enggak. Kenapa? Karena dia berstatus cek kosong. Makanya penerimaan bulan November ini kita kurangi. Otomatis kalau penerimaan berkurang, maka saldo pun berkurang. Saldo Novembernya berkurang. Nah, seperti itu. Ini untuk yang cek kosong diterima dan disetor. Nah, ini jadi masalah memang. Ya. Biasanya itu agak jauh ke depan banknya ngasih tahu. Emang lewat bulan biasanya. Kita store bulan Oktober, pemberitahuannya kalau itu kosong atau tidak kosong itu di bulan berikutnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini tagihan ya. Tagihan oleh bank. Tagihan oleh bank itu maksudnya bank menagihkan ke customer kita. Customer langsung masuk ke rekening bank kita. Nah di bulan Oktober ada 200. Kira-kira kita catat enggak 200 itu di saldo Oktober ini? Kira-kira kita catat enggak saldo nilai 200 ini di saldo Oktober ini? Ditambah jadi Ya ada enggak dia di 5406 ini? belum, Pak. Belum Nggak ya. ada, Pak. Ya, karena kan dia ditagihkan oleh bank, kita belum tahu. Tahunya bulan berikutnya. Seperti itu juga kan, tahunya bulan berikutnya. Bulan berikutnya baru kita tengok rekening koran, lalu kita tengok buku tabungan. Ini udah bulan November nih, kita tengok. Oh, ada penerimaan bulan Oktober. Lalu apa? Kita catat lah di bulan. Di bulan apa kita catat? Di bulan Oktober. Di bulan November yang kita catat ini. Di sini yang November kenyataannya ini, yang kejadiannya ini, kejadian yang tagihan oleh bank ini, kita catatkan di bulan November sebagai penerimaan. Ya kan? Kenapa? Ini kok nggak nampak kepalanya? Oh ya, ini ya. Karena memang kita tahunya di bulan November. Gitu. Kita tahunya di bulan November. Kenapa? Ya karena memang nggak tahu. Namanya buku karena orang itu berhubungan langsung gitu ya. Customer kita sama bank langsung dia store gitu. Kita nggak tahu, nggak ada pemberitahuan sama customer, nggak ada pemberitahuan sama bank kalau saldo kita bertambah. Lalu ketika diterbitkan buku tabungan kita, oh ada penerimaan bulan Oktober. Dicatatnya langsung. Dicatatnya langsung sebagai penerimaan bulan berapa? November. Makanya ada dia di 21175,94 ini. 200 itu
ada di 21.175,94. Sehingga untuk memperbaikinya kita kurangi. Ini seperti ini dia. Selanjutnya yang di bulan November, nah tentu kita nggak tahu kita ada penerimaan bulan November, maka ditambahkanlah penerimaan itu di bulan November, sehingga mengakibatkan saldo per November bertambah juga. Positif nih ya, ini positif ya, ini positif. Ada company error katanya. Company error itu ada kesalahan di pihak perusahaan, dijumlahkan berapa, angkanya sekian, dituliskan sekian. Apa itu? Pengeluaran kan? Pengeluaran ya? Iya, Pak. Nah, pengeluaran itu yang salah itu terjumlah di sini. Di 24.029,67. Yang salah ya. Karena dia kebesaran, tentu kita kurangi. Pengeluaran berkurang, tentu saldo positif. Saldo bertambah. Nah, itu dia kondisinya. Nah, ini adalah jumlah ke atas sama. Kita berhentikan dulu splitnya ya. Nah, coba kita lihat. Ini jumlah ke atas, ini jumlah ke atas, ini jumlah ke atas, ini jumlah ke atas. Nah, jumlah ke sampingnya kita tes. Lalu awal ditambah penerimaan kurang pengeluaran. Nah, sama dia. Berarti ini indikasinya kamu tidak salah kamar, alias memposisikan rekonsiliasi di posisi yang benar. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Di video itu kan sudah ada nampak saya jelaskan ini kan? Itu yang untuk anak 3A kayaknya ya. Iya. Iya, Pak. Ada saya jelaskan ini. Nah, kira-kira apa yang kurang jelas kalian tanyakan. Harusnya nggak usah diulang lagi sih. Biasanya mana yang kurang jelas ditanyakan. Gimana? Ada yang kurang jelas? Yang 8 kolom? Kan sudah tahu kan yang 8 kolom? Ini yang mana nih? Yang 4 kolom juga. Yang 8 kolom mana ya? Oh ini. Ini yang 8 kolom. Iya kan? 5895. 5895. Ya. Kalau yang 8 kolom seperti ini. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi disandingkan antara rekening bank dengan buku besar bank. Disandingkan dengan rekening bank dengan buku besar bank, rekening bank dengan. Nah, di sini dibikinlah saldo sebelum rekon. Ini saldo sebelum rekon nih. Yang atas ini. Lalu kita perbaiki. Nah, enaknya di sini, di 8 kolom ini, kita bisa mulai dari mana saja. Nggak mesti dari bank, koreksian ke bank, nggak mesti koreksian ke buku besar bank, nggak mesti ke rekening bank, nggak mesti, pokoknya mana duluan dapat kamu teringat, nah itulah yang diperbaiki, ya kan, sehingga bisa mana yang duluan dapat data, itulah yang kita buatkan. Ini duluan dapat biaya administrasi bank misalnya, ini dapat deposit in transit, ini cek kosong yang diterima di setor, ya ini mana tergantung data yang didapat lah. Nah, indikatornya ini kamu harus sama kan
Rekening bank dan rekening bank dan buku besar bank itu sama saldonya. Ini saldo 30 Oktober, ini penerimaan November, ini pengeluaran November, ini saldo November. Nah, seperti ini. Ya kan? Mana? Ada yang kurang jelas lagi? Belum ada soal lah berarti kan ya? Belum ada buat soal kan ya? Belum, Pak. Jadi ya saya kira kalian harus buat soal lah ya kan? Masa nggak ada ngerjain soal? Ya kan? Oke, nanti soalnya di Sipadi aja saya kirim. Ada nggak ya saya bikin di Sipadi? Belum ada ya. Soal yang kedua ada? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kita tuliskan nanti di soal di Sipadi, kalian kerjakan latihannya. Nanti jam 9:10 bisa dikumpul. Ya. Seperti ini dibikin. Persis seperti ini dibikin. Ya. Tapi di buku apa ya? Di buku tulis, bukan di laptop. Di buku tulis. Ya. Jangan di laptop lah. Kalian belajarnya secara manual. Apa tuh, Widya? Pak, boleh minta file Excel tadi itu, Pak? Oke, boleh. Nanti saya kirim. Ya, saya kirim. Ya. Oke, soalnya sebentar. Saya tengok dulu soalnya ada enggak ya. Sebentar saya lihat. Mana dia? Oke lah, kalian nanti kalian tunggu aja di situ soalnya. Oh, ini dia. Pengerjaannya persis seperti ini ya. Persis seperti ini kalian bikin. Karena kita nanti tes satunya seperti ini. Ya. Tes satunya seperti ini. Mana dia soalnya? Oh, nggak ada soalnya. Mananya? Jangan dibikin seperti yang di modul ya. Bikin persis seperti yang di kita ini. Untuk soal soal rekonsiliasinya. Ya. Oke, saya kirim ke ke ini ya. Apa istilahnya? Oh, nggak mau dia. Oke. Yuk. Snapshotnya mana ya? Coba saya lihat mana ya. Oke, saya kira ada yang mau tanyakan sebelum saya kasih soal? Ada soalnya. Saya kok jadi lupa soalnya. Rekonsiliasi. Oh. Ada yang mau ditanyakan? Oh, satu lagi saya lupa. Untung aja ingat saya. Jadi begini,
setelah kalian kerjakan ini, kalian harus lakukan jurnal, baru teringat saya kan. Jurnal koreksi ya, jurnal koreksi atau jurnal adjustment. Untuk semua kita ke posisi yang ini aja, posisi yang di jurnal itu yang ini, yang di saldo koreksian saldo menurut ledger ini. Yang ini harus kamu ada jurnalnya, jurnal umumnya untuk mengkoreksi. Ya, jurnal umumnya untuk mengkoreksinya. Jadi jurnalnya apa kan gitu ya? Kalau kamu bisa lihat di sini jurnalnya, jurnal koreksi, jurnal koreksi dari rekonsiliasi. Dari rekonsiliasi. Ya, jadi yang di jurnal itu yang di bagian koreksi ledger bank aja, buku besar bank. Ya, contoh yang di administrasi bank ini. Administrasi bank ini yang 5,90 itu kan belum ada di Desember, di Oktober. Kan gitu ya. Jadi kita harus jurnal Oktober misalnya. Oktober tentu jurnalnya munculkanlah banknya ya. Ini banknya biaya administrasi bank di debit, kreditnya bank senilai 5,9. Nah, seperti ini. Inilah jurnalnya. Yang 5,9 itu kita jurnal lagi. Kenapa? Karena kan nggak ada. Kan di 5,40 kan nggak ada dia. 5,5406 ini kan nggak ada. Jadi kita adakan dia dengan memunculkan biaya administrasi bank di Oktober. Sedangkan yang di November pun demikian. Yang di November kita munculkan biaya administrasi bank. Biaya administrasi bank sama banknya yang nilainya apa? 3,16. Nah, ini dia. Ini kalau administrasi bank. Terus apa lagi yang di atas? Ini cek kosong yang telah diterima dan disetor. Kita sudah jurnal ini. Cek kosong yang diterima dan telah disetor ini. Cek kosong yang diterima ya, diterima dan disetor. Kan gitu. Apa debitnya? Kemarin debitnya apa waktu kita setor? Pas kita transfer awal itu kemarin kita gimana jurnalnya? Ketika kita nerima cek lalu kita ke store ke bank. Jurnalnya apa? Apa? Peralatan bertambah, kas berkurang. Nggak ada cerita peralatan di sini, Rama. Maksudnya yang kemarin Pak Kursi ceritanya. Bukan, ini yang ini. Ini kasusnya. Oh iya, karena ini cerita kursi. Tapi ini ceritanya, itu kan contoh. Tapi intinya kan, kursi itu kan kita beli. Kan gitu kan? Kita beli. Bukan kita beli, kita jual. Kan gitu kan? Kita jual, lalu kita terima apa? Terima cek. Cek. Nah, cek itu di debit apa? Mula-mula. Pas kita terima, jual, kita terima. Cek itu mula-mula didebitkan apa? Pas kita terima jualan kita itu, kita terima jual nih, kita jual barang nih kan kursi kemarin kan. Jualan, kredit, debitnya kita terima cek, debitnya apa? Bang. Debitnya bank. Kan gitu kan? Debitnya bank bisa, debitnya kas bisa. Ya kan, bank. Lalu ketika kita setor, kan gitu, kita setor, nggak ada duitnya nambah gitu, kan gitu kan? Berarti kan ini nggak jadi nih, kan gitu kan? Bank di debit, kreditnya penjualan, ini kan nggak jadi, ya kan? Kan nggak jadi, batal. Jadi gimana ini, kan gitu ya?
Nggak jadi, tapi barang sudah terjadi, penjualan sudah terjadi, tapi ini nggak bisa diuangkan. Jadi ini jadi apa? Coba. Saya ulangi. Kita jual nih, jual kursi kemarin kata si apa tadi? Si Rama ya, siapa tadi? Kita jual kursi tadi. Kan gitu kan. Terjadi penjualan. Kita jual kursi, kita terima. Apa tadi kita terima? Kas. Kas apa cek? Oh, Cek. Kas apa bang? Bang. Kita namanya dalam bentuk cek. Kas atau bang? Bang. Bang. Ada yang mau bang, ada yang mau kas. Mau mana kalian? Mau bang bisa, mau kas bisa sebenarnya. Mau kas dulu pun bisa. Ya kan? Kas. Lalu kita penjualan. Lalu ketika setor kita apa judulnya kalau saya nyetor? Apa kita nyetor? Kalau judulnya kita nyetor? Kas bertambah. Nyetor ke bank, nyetor uang kita ke bank, ke rekening bank kita. Oh, bang bertambah, kas berkurang. Nah, kan gitu kan? Bank bertambah, kas berkurang. Kalau tadi kita awalnya kita jurnal dia kas ceknya itu. Tapi kalaupun kita jurnal dia tadi ada yang bilang bank, boleh. Debitnya bank, kreditnya penjualan. Nah, ketika bank ini kita setorkan ke bank kita, rupanya nggak ada isi ceknya, kosong. Terus mau diapain? Apa langkah kita selanjutnya? Apa catatan kita selanjutnya? Ini jadi apa? Bank yang tak bisa diuangkan tadi jadi apa? Kredit, Pak. Bank yang tidak bisa diuangkan itu jadi kredit. Terus apa muncul? Apa debitnya? Hah? Debitnya penjualan. Udah terjadi penjualan ini. Barang udah dibawa kan? Pak. Jadi apa? Piutang. Jadi piutang. Ya, jadi piutang dia. Maka jurnal yang kita buat di sini adalah kita debitkan piutang. Kita kreditkan bank. Berapa tadi? 118,94. Kan gitu. Inilah dia jurnalnya. Ini yang 118. Nah, ketika tagihan oleh bank. Nah, ketika tagihan oleh bank di sini tagihan pula. Tagihan oleh bank kan gitu ya. Nah, tentu kita belum catat kan. Ini kan belum catat ini kita ini. Bank yang nagihkan. Ya kan, ini bank yang nagihkan. Ada tagihan bulan November, Oktober, belum tahu kita. Terus ditagihkan bank, diterima. Tentu di sini bank bertambah debit, kreditnya apa? Kreditnya apa? Kalau tagihan itu? Utang. Hah? Utang, Pak. Utang siapa? Utang usaha. Utang siapa sekarang? Utang kita atau utang orang? Utang orang Kamu di mana posisinya? di bank. Kamu kok di bank? Di perusahaan. Di perusahaan yang jualan. Kan kita kan perusahaan yang jualan, makanya bisa ditagihkan bank. Tagihan oleh bank itu maksudnya tagihan yang dilakukan oleh bank. Kita jualan ke customer kita, customernya itu langsung bayar masuk langsung ke bank. Kan gitu kan, atau bank yang menagihkannya. Kan begitu bisa. Kan gitu kan. Nah, sekarang di kita apa yang bank kita bertambah pastinya. Cuman apa kreditnya? Dari transaksi apa itu? Penjualan. Penjualan yang belum Bayarkan. apa namanya?
Apa namanya penjualan yang belum dibayarkan? Utang. Utang, Pak. Piutang, Piutang, janganlah utang. Piutang. Piutang. Ini bulan Oktober, di bulan November pun demikian. Di bulan November pun demikian. Ini kan dia nih 495 ini bertambah bank kita karena dia bertambah, karena kita kan dia langsung nambah ke rekening bank, kita nggak tahu gitu loh. Dia langsung bayar ke bank. Itu di sini piutang kita berkurang. Piutang kita berkurang ya, bukan piutang kita bertambah ini. Piutang kita berkurang. Ini berapa nilainya? Yang pertama berapa? Oh, 200. Yang kedua berapa tuh? Coba bacakan. Kenapa cek ke atas? Nggak tahu kalian? Berapa? Ah, kalian lambat kali pun. 498,5. Koma? Berapa? 5, Pak. Nah, ini. Nah, inilah jurnal-jurnal yang diperlukan. Oh, ada satu lagi, error. Error, company error. Salah kita. Salah kita, salah catat. Pengeluarannya berkurang. Ya, pengeluarannya berkurang. Jadi kebesaran catat kita pengeluarannya berkurang. Error. Kan gitu ya, pengeluarannya berkurang. Kalau pengeluarannya berkurang, saldo kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Saldo kita bertambah. Bertambah. Ini kenapa ini tadi? Bayar apa dia? Yang salah tulis itu biaya ya? Biaya apa gitu tadi kan? 18 ya. Nah, seperti ini. 18 ya. Nah, 18. Saldonya bertambah, bank di debit bertambah, lalu kreditnya biaya apa berkurang. Kan biaya itu kan karena kita istilahnya membayar atau membuat cek tapi salah tulis kita, kebesaran. So, biayanya itu enggak segitu, biaya kebesaran, kita kurangilah biayanya. Nah, inilah dia jurnal-jurnal yang diperlukan. Ya, inilah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk rekonsiliasi ini. Ya, untuk rekonsiliasi ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, jadi kalau kita ngejurnalnya itu dari saldo menurut ledger bank aja? Iya, saldo menurut ledger bank saja. Karena kalau di bank enggak bisa. Ya. Artinya mereka sendiri, itu kan bukan jangkauan kita. Kan gitu ya. Jadi kita memposisikan diri sebagai perusahaan. Jadi bank memperbaikinya kayak mana, Pak? Ya bro, ya silakan perbaiki banknya sana. Dikoreksinya aja sistemnya. Kan gitu kan, kurangnya atau ditambahkannya. Ataupun kalau mau menjurnal dia, ya sudah di jurnalnya. Di bagian yang itu, di jurnalnya. Ya kan. Tapi mereka nggak mau rubah itu apa? Minta itu. Nggak mau rubah, kecuali yang error ya. Yang outstanding check, yang deposit in transit, mereka nggak mau rubah. Macam-macam tadi, yang setorannya bulan Oktober, tapi mereka catat di November. Mereka nggak mau pindahkan itu ke Oktober, nggak mau. Ada masalah, orang itu nggak ada masalah, mereka nggak mau itu. Ya, tapi kalau kalian jadi orang banknya janganlah gitu, maulah. Tapi ya karena udah kadung lewat, kan gitu ya. Kadang orang pun udah kadung lewat, karena ketemunya itu kan di bulan berikutnya. Udah masuknya, nah, kan gitu bahasanya kan. Cuman seharusnya tanggal 30 Oktober, masuknya jadi 1 November. Kan masuk, katanya juga kan. Itu juga ya kan, iya juga. Nah, gitu jadi biasanya bank nggak mau mengkoreksinya. Ya, yang penting kita koreksi ya buku kita lah. Buku perusahaannya, supaya menunjukkan, karena kenapa? Karena yang contoh misalnya, yang 5,90 itu kan salah kamar memang, bukan bulan, karena kita bisa memindahkannya. Satu, ya, atau kita tahu gitu kan. Yang kedua, yang ini lagi, yang tagihan bank ini kan karena kita nggak tahu ya kita jurnal balik lah, ya kan. Ini kan karena belum di jurnal ini kan belum di jurnal ini. Cek kosong yang diterima dan disetor itu kan di kita. Tahunya bulan depannya, ceknya nggak bisa diuangkan alias kosong, kan gitu.
Ya kita lah yang perbaiki, ya kita jurnal Bang. Mula-mula kita bikin, kita nambah saldo, atau enggak, kan gitu kan? Ya udah, kita perbaiki di bulan ini. Kalau nanti kan dibayar lagi Pak, katanya sama customer kita. Itu kalau dibayar lagi ya nanti. Sekarang pas ketemu, pas ketahuan, kan belum bayar. Saldo kita kan nggak segitu. Kan gitu ya. Itu kondisinya ya. Jadi kita perbaiki di buku kita. Itu kondisinya. Ish. Baik. Ya, jadi ini saya kirim nanti ke grup, ke WA aja lah. Di WA grup. Soal yang baru saya kasih ke kamu. Ya, soal yang baru saya kasih ke kamu. Apa makan? Senang kan? Suka kan? Biar saya kasih kumpulnya nanti sore aja lah. Ya kan? Lama-lama. Berarti kita bahas sekali lagi baru tes 1 ya. Baru kita tes 1. Sebentar ini. Mana dia? Oke, ini dia. Oke, udahlah, gak apa-apa, kita tutup aja ya. Nanti kayak kirim soalnya, kalian bahas. Kita tutup kuliah hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.